Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini tanggal 26 Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini majelis yang membawa manfaat dan faedah bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk kepada tema yang disampaikan oleh panitia kepada kita, insyaallah berbicara tentang masalah akhlak dan akidah. Ini cakupan yang sangat luas tanpa ada batasan akhlak dan akidah. Tapi insyaallah kita akan berusaha ya sebatas kemampuan kita untuk menyampaikan apa-apa yang berkisar berkenaan dengan akidah dan akhlak ini. Sebelum masuk ke dalam ini, karena kita sekarang ya akhwat sekalian berada di penghujung Ramadan, bahkan di masa di dalam waktu yang diutamakan di dalam bulan Ramadan, yakni asrul awakhir min Ramadan, 10 hari akhir dari Ramadan, yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dari sebelumnya, dari 10 hari sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di antara keutamaan yang ada pada 10 malam dari 10 hari akhir dari Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kapan harinya, kapan malamnya turunnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan tasjid, motivasi kepada kita untuk menggapainya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, taharru lailatul qadar fil witri fi ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kalian ibadah kepada Allah, mendirikan ketaatan kepada Allah untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada malam-malam witir dari 10 hari dari bulan Ramadan. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man arada ayyataharra falyataharri min sab'il akhir min Ramadan. Terkadang Rasulullah mengatakan 23 min Ramadan. Al-maksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah dan ketaatan pada khususnya malam-malam akhir dari bulan Ramadan ini, karena di situ diturunkan Ramadan dan dikhususkan lagi pada malam-malam ganjil ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merziki kita dengan Lailatul Qadar yang satu malam amalan kita diperhitungkan, diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal umur kita seluruhnya 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun atau lebih. Oleh karena itu ya ikhwas sekalian, sampai hari ini yang tidak perlu kita lewatkan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan kesehatan, dengan kekuatan
diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan hari-hari yang telah lalu dari Ramadan kita. Syukur kepada Allah karena telah kita bisa melaksanakan dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita untuk menunaikan ibadah Ramadan dengan salatul lailnya, dengan tilawatul Qur'annya, dan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yataqabbal minna siyamana wa qiyamana. Kemudian ya ikhwas sekalian, rasa syukur ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahwa Rasulullah adalah qudwah, contoh teladan baik dan utama dan yang pertama dalam bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah dalam wujud ibadah. Kata Ummul Mukminin radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ashrul awakhir min Ramadan, apabila telah masuk 10 akhir dari bulan Ramadan, sadda mi'zarahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Ini bapak-bapak ini mulai dari tanggal 21 kemarin sudah mulai mengencangkan ikat pinggangnya. Melorot dikit dikencangkan lagi, melorot lagi dikencangkan lagi. Kenapa? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, dalam rangka untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah Rasulullah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Ketika para sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki Rasulullah membengkak disebabkan banyaknya berdiri untuk melakukan qiyamul lail. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Alaysa qad ghafirallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar? Bukankah Allah telah mengampuni dosamu? Sudah pasti mengampuni dosamu yang terdahulu dan yang akan datang, dan yang di depanmu hanyalah surga yang kedudukannya tidak ada seorang hamba pun yang bisa menyandingi kedudukan yang Allah berikan kepadamu. Surga sudah disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya dengan banyak berdiri ibadah kepada Allah, sehingga membengkak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, "Marra minal lail sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Atau kama qala radhiyallahu anhu. Suatu malam saya salat bersama Rasulullah. Fa kabbara fa fataha bil Fatihah. Kemudian Rasulullah takbir dan membaca Al-Fatihah, fa syara'a bil qiraah. Kemudian Rasulullah memulai membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah ibnu Yaman, mudah-mudahan ini dalam hatinya, tidak dilapaskan. Kalau dilapaskan batal salatnya, ya kan? Mudah-mudahan ini terfikir, terbetik dalam hatinya. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah sampai akhir dari ayat surat Al-Baqarah takbir untuk ruku. Akan tetapi kata Hudzaifah ibnu Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syara'a bi qiraati surat An-Nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan membaca surat Nisa. Mudah-mudahan setelah selesai membaca An-Nisa Rasulullah ruku. Akan tetapi kata Hudzaifah, syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fati surat Ali Imran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah bacaannya dengan surat Ali Imran. Allahu Akbar. Al-Baqarah. Pernah coba sekali rakaat surat Al-Baqarah ya kawan? Hah? Coba gitu ya. Kemudian ditambah surat An-Nisa dan surah Ali Imran. Lebih kurang mendekati 5 juz. 1 rakaat. Wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilakukan Rasulullah sampai terbit fajar. Makanya qiyamul lail, salat malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ara'aita qiyamul lail aw witir?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana untuk cara pelaksanaan qiyamul lail, salat malam, salat witir, kata salat qiyamul lail, salat malam, kata Rasulullah, "Mathna mathna mathna, fa idza khasiya ahadukum al-fajr salli raka'atan fa autara ma shalla." Apabila dia dikhawatirkan
tahu-tahu nanti sudah datang kumandang adzan, tanda terbit fajar, maka segeralah sebelum sampai fajar, kata Rasulullah, salat 1 rakaat witir, menjadikan witir dari salat-salat yang sebelumnya. Maka di sini istadallal ulama berdalil bahwa yang namanya tidak masalah apabila ada dari antara kaum muslimin melakukan salat lail, di antaranya dinamakan salat tarawih, lebih dari 11 rakaat. Dan di sini agar kita membuka rahmat Allah dan jangan mensempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menghususkan mencukupkan 11 rakaat fabiha wa ni'mah, dan ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. 11 rakaat ditutup dengan witir. Karena Ummul Mukminin mengatakan dalam hadisnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan akthar min 11 rakaat, dan suatu riwayat 13 rakaat. Rasulullah tidak menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan melebihi dari 11 rakaat atau 13 rakaat di dalam salat beliau. Dua hadis seakan-akan pertentangan. Kata ulama tidak ada pertentangan. Kata ulama, kalau mereka salatnya seperti salat Rasulullah, memang sebaiknya tidak melebihi dari 11 rakaat. Ya kan? Kalau salatnya seperti salat Rasulullah, qiyamul lailnya seperti Rasulullah, sebaiknya tidak lebih dari 11 rakaat. Selesai salat Isya, sujud 2 rakaat rawatib Isya, kemudian mulai salat tarawih, rakaat pertama baca Al-Baqarah, Ali Imran, salat Ali Imran, sampai selesai 11 rakaat, Allahu Akbar salat fajar. Nah, salatnya seperti Rasulullah, jangan lebih dari 11 rakaat. Tidak usah ngejar 20 rakaat. Tapi kalau sampai salatnya tidak seperti salat Rasulullah, tidak apa-apa melebihi. Berbanyak dia berdiri, berbanyak dia rukuk dan sujud sampai mencapai 21 rakaat. Kalau ini perkataan ulama, agar kita jangan sampai menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ikhwah sekalian, di toko yang pertama, kartu pertama ini kita bawa 2 kartu tentang masalah Ramadan ini, izinkan saya. Yang pertama, kartu hijau, yang kedua kartu kuning. Kita tidak bawa kartu merah. Ya, tidak perlu kartu merah. Insyaallah semuanya minal faizin. Kartu pertama adalah syukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa sampai detik ini diberi kemampuan untuk menjalani ibadah Ramadan, baik siamnya, qiyamnya, tilawatul Quran atau seterusnya dari ketaatan kepada Allah, syukur kepada Allah. Dan Rasulullah contohnya dalam bersyukur kepada Allah. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lailatin, pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Jibril mendatangi sallallahu alaihi wasallam yudarisuhu al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada Rasulullah setiap malam, menghatam Qur'an. Utsman radhiyallahu an, Amir Mukminin, menghatamkan Al-Qur'an 1 kali hatam setiap 3 hari sekali. Ibadah beliau, mereka di dalam mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada malam-malam akhir, hari-hari akhir dari 10 bulan Ramadan ini. Imam Syafi'i rahimallahu taala, kisahkan beliau menghatamkan Al-Qur'an marratain fi kulli lailin wa fi kulli yaum wa lail. Setiap hari, malam dan siangnya, Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali Al-Qur'an. Fi shalah wa fi ghairi shalah, baik itu di dalam salat beliau maupun di luar salatnya. Rahimallahu taala. Ini ibadah Rasulullah, ibadah sahabat radhiyallahu an, dan ibadah a'immatu al-sunnah. Bagaimana mereka mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ibadah. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi petunjuk kita untuk berjalan di atas manhajnya salaf. Di antaranya bagaimana mewujudkan rasa syukur kepada Allah dengan bentuk ibadah. Dan teladan kita adalah Rasulullah, para sahabat dan
tabi'in dan a'immatul huda min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Ihwatul kiram rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kalau kita perhatikan sirah para sahabat dan sirah para a'immatul huda min a'immati ahli sunnah minat tabi'in wa man ba'dahu, akan kita rasakan bagaimana jauhnya antara ibadah kita dengan ibadah mereka. Jauhnya antara ibadah kita dengan ibadah mereka. Akan tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan kita kepada mereka, kita dimasukkan oleh Allah di barisan mereka, di barisan di saf mereka, dengan kecintaan kita kepada mereka, sehingga kita bagian dari barisan mereka orang-orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Anas bin Malik mengatakan, kami tidak pernah merasakan kegembiraan setelah Islam melebihi dari kegembiraan kami setelah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saya dan yang lainnya, kata Anas, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat kibar disebabkan kami mencintai mereka. Dan kita menyaksikan pada hari ini dan waktu ini dan seterusnya bahwa kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai sahabatnya, mencintai ummul mukminin dan mencintai imam-imam ahli sunnah. Mudah-mudahan dengan modal cinta ini kita dikumpulkan oleh Allah bersama mereka a'immatul huda, para al-anbiya was-siddiqin was-suhada'i was-salihin. Kaum muslimin, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, bitaqah yang kedua masih berkaitan dengan asrul akhir dari Ramadan. Kartu kuning. Al-hadar wal hadar. Hati-hati, agak dipelankan gas kita, cak nyetir kita, perjalanan kita, dan siapkan rem dan lihat sedikit ke belakang, lihat spion kita. Ya kan? Apa yang telah kita lakukan selama 25 hari dari Ramadan. Lihatlah. Kata ulama, laisa sya'n, bukan yang terpenting dari kita bagaimana kita menyelesaikan ibadah kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagaimana kita berdoa dan memanjatkan doa, tapi bagaimana kita dengan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bukan bagaimana kita berpuasa, tapi bagaimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadar, lampu kuning. Lihat apa yang terjadi dan telah kita lakukan dari puasa kita. Apakah puasa kita telah kita lakukan ala wajhi ma yuhibbu rabbuna wa yardha? Apakah kita telah berpuasa dengan puasa yang sesuai dengan yang diinginkan, disenangi, dicintai oleh Allah dan diridhoinya? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa pertama didasarkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihtisaban, mengharapkan kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan puasa bimutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iman, mengikhlaskan ibadah siamnya karena Allah dan cara puasanya sesuai dengan puasa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pilihan bagi kita kalau kita mau sampai ke tujuan dengan selamat, dengan membawa kartu kemenangan, dikelompokkan dengan bersama orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung, tidak lain dengan cara melihat apakah ibadah kita semata karena Allah dari ibadah yang kita lakukan dan khususnya siam ini, dan apakah ibadah kita telah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Natijah, hasil
yang kita akan petik ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni oleh Allah dari dosa-dosa yang terdahulu dengan ibadah, dengan amal soleh yang kita lakukan dari siam ini, dan apa-apa yang kita lakukan dari ketaatan ke dalamnya menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan adalah syahr maghfirah, syahr rahmah, dan syahr pembebasan dari api neraka. Bulan pengampunan, bulan rahmat yang terbuka bagi kaum muslimin, dan bulan pembebasan kaum muslimin dari api neraka. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, faqad ja'akumur ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan. Kita mengingatkan yang lalu, kita tadi melihat spion, sekarang kan melihat ke belakang, tidak cuma tancap gas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kita, pada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh barokah dan membawa kebarokahan. Fihi tuftahu abwabul jannah, pada hari-hari dan malam-malam dari Ramadan, dari awal sampai akhirnya, Allah membukakan pintu-pintu surga, walam yughlaq, dan tidak pernah ditutup. Surga dibuka. Kata ulama, kenapa? Karena di dalam Ramadan semua peluang, semua fursa, semua kesempatan untuk ibadah kepada Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alastu minas syahidin? Apakah bukankah kita menjadi saksi betapa indah, betapa kita merasa sangat rindu untuk melakukan berbagai amal kesolehan, amal soleh. Keinginan untuk melakukan salat berjamaah sangat kuat, keinginan untuk kita melakukan siamul puasanya sangat kuat, bahkan tidak pernah merasa mengeluh. Anak kecil sanggup menyelesaikan Ramadan bersama orang-orang dewasa, padahal bulan-bulan selain Ramadan, jangankan anak kecilnya, kita dewasa, Senin Kemis begitu beratnya perjuangan. Tapi Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan rahmat, bulan pembebasan dari neraka, dimudahkan oleh Allah amal soleh kita, di antaranya puasa. Fihi tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga, walam yughlaq, dan tidak ditutup sampai selesai Ramadan. Kemudian wa fihi tughlaqu abwabul jahannam, pintu-pintu neraka ditutup. Kata ulama, disebabkan apa? Keinginan, kecenderungan untuk melakukan maksiat kecil. Dan antum koreksi, perhatikan, perbandingkan, dan kita semua insya Allah menjadi saksi betapa rasa kuatnya untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan, dan kecenderungan untuk maksiat, bahkan kebencian kepada kemaksiatan luar biasa. Bahkan kadang-kadang sempat ngumpat, benar-benar tidak terjadi. Dasar tidak tahu diri ngaku muslim, siang-siang bolong hidupkan musik. Rasa karaha, rasa benci terhadap kemaksiatan dan lain sebagainya. Sampai kadang-kadang melihat ada yang ngudut merokok. Kasihan ya, orang seperti itu muslim kok merokok. Ya, mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan saya dijauhkan. Ada rasa kebencian kepada kemaksiatan dan cinta kepada ketaatan. Tughlaqu fihi abul jahannam. Kenapa? Pintu neraka ditutup. Jadi daya tarik jahannam itu berkuranglah begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, fihi tuspadu asyayatin, setan dibelenggu, sehingga kadar kekuatan energinya untuk menggelincirkan kaum muslimin dari ketaatan kepada Allah dan mengajak kepada kemaksiatan sangat minim, sehingga disitulah terbuka pintu rahmah, pintu pengampunan dan pembebasan kaum muslimin dari neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dengan datangnya Ramadan ini, dan merahmati kita dan membebaskan kita dan keluarga kita, karib kerabat kita, dan kaum muslimin semuanya, termasuk kaum muslimin sedang menghadap susah dan dibebaskan dari adab api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan, al-hadar. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, ini syarat yang telah kita bacakan hadis Rasulullah tadi, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, wa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini semuanya diriwayatkan di dalam hadis tentang masalah ini. Barang siapa puasa, barang siapa melakukan qiyamul lail,
melakukan salat tarawih, melakukan salat malam di bulan Ramadan, dan khususnya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, melakukan qiyamul lail, ketaatan kepada Allah Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan tetapi ganjaran, pahala, janji yang telah Allah insyaallah siapkan untuk mereka yang berpuasa dengan diampuni dosa yang terdahulu dengan syarat. Ini lampu kuning. Kata Rasulullah, wailun fawailun, celakalah dan celakalah man adrakahu Ramadan, mereka yang datang kepadanya bulan Ramadan, summan sarafa Ramadan alaihi falam yughfar lahu, kemudian Ramadan berlalu, ingat masih 3 hari, jadi lampu kuning, belum lampu merah. Kemudian Ramadan berlalu baginya, falam yughfar lahu, sementara Allah tidak mengampuninya. Ramadan membawa rahmat, membukakan pintu surga dan menutup pintu nerakanya, dan membelenggu setan-setan dari menggelincirkan manusia dari ketaatan dan mengajak kepada keharaman. Kesempatan yang sangat besar tidak dimanfaatkan. Siang hari makan minum, kurang kenyang, bersenang-senang dengan istrinya, dan melakukan berbagai bentuk pelanggaran dan keharaman, baik khusus berkaitan dengan hal-hal yang bisa merusak puasanya atau dari keharaman secara umum. Kata Rasulullah, fawailun fawailun, wailun fawailun, celaka dan celakalah man adrakahu Ramadan, masuk Ramadan, datang Ramadan dengan bawa segala hadiah, segala bonus, segala rahmat, segala keindahan dan segala janji-janji baik dari amal soleh, kemudian berlalu Ramadan darinya dan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Lampu kuning bagi 3 hari. Perhatikan ibadah kita masih ada. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya, man lam yada' qaulaz zur wal amalu bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu wa syahwatahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang berbau keharaman, dari mencela, mencaci maki, kalimat-kalimat yang secara zatnya memang kalimat mengandung keharaman, namimah atau ghibah dan lain sebagainya dengan lisannya. Qaulaz zur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi bi hajatun bi ayyada ta'amahu wa sarabahu wa sahu. Kalau yang puasa seperti ini, kata Rasulullah, Allah tidak butuh dia dari rasa laparnya, dari hausnya, dari syahwat yang dia tinggalkan. Tidak akan memberi faedah baginya disebabkan ucapan-ucapan yang diharamkan tadi. Wal amalu bihi, atau perbuatannya yang mengandung keharaman, menzalimi saudaranya dengan perbuatannya, mengambil harta saudaranya dan lain sebagainya dari perbuatan yang diharam. Kata Rasulullah, falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu wa syahwata. Wal jahl, atau masa bodoh, yang penting sudah, yang penting puasa, apa halal haram sudah jalan saja, tidak peduli dan tidak mau mempelajari hal-hal yang berkenaan bagaimana puasanya menjadi indah, menjadi sah, menjadi sesuai yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghasilkan ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Laisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Ini wailul lahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini tinggal 3 hari, lampu kuning. Barang siapa, kata Rasulullah, man kana lahu min akhihi min syai'in aw min ardin aw min malin falyatahallal minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik dengan ucapannya atau mengambil hartanya atau menzalimi dengan perbuatannya, falyatahallal minhu, hendaklah dia cepat-cepat bersegera untuk memohon dihalalkan, dimaafkan
kalau ada hak yang diambil dikembalikan qabla ayyakuna dirhama wala dinara. Sebelum datang waktu di mana dia tidak bisa menembusnya dengan kalimat maaf dan tidak bisa menembusnya dengan fulus, dengan real, dengan rupiah, dengan dinar wala dirham. Falyatahallal minhu. Dan sebelum selesai Ramadan, ingat, sebulan pada tanggal bulan dan sebelumnya saya pernah menyakiti saudaraku, mengambil hartanya, hutang, terus ketika ditagih saya tidak pernah. Tidak ada hutang. Kamu salah saja, mungkin salah alaman gitu. La haula wala quwata illa billah. Falyatahallal minhu, bersegeralah untuk dibebaskan dari kezaliman ini dengan membayarnya atau meminta maaf atau mohon ditunda. Pernah menyakiti dengan riba, dengan namimah, mohon maaf, itu dibebaskan. Adapun antara kita dengan Allah dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwatul kiram rahimani rahimakumullah. Hadani bitaqatan. Ini dua bitaqah kartu hijau dan kartu merah tentang berkenaan dengan puasa. Masih banyak waktu insyaallah. Kemudian ya ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Al-akhlaq wal akidah. Al-mafrud temanya akidah gitu ya. Kemudian ditambah sampai finish. Kemudian akhlak sendiri gitu. Akan tapi apa? Kita coba untuk merangkum ya ikhwan. Akhlak, Rasulullah menjanjikan bahwa mereka yang paling banyak masuk surga dengan adalah yang paling baik akhlaknya, dengan catatan dia muslim, paling baik akhlaknya. Kemudian akhlak yang dimaksudkan adalah adab. Akhlak adalah sikap. Akhlak adalah perilaku kita kepada pihak kedua. Oleh karena itu muslim yang cerdas, yang mengerti tentang bagaimana apa yang semestinya dia lakukan dan apa yang dia harapkan untuk masa depannya, dia akan mulai membuat jadwal, membuat prioritas agar dia bisa menjadi seorang muslim yang khuluq. Ahsanuhum khuluqa, kata Rasulullah, yang paling banyak masuk surga yang paling baik akhlaknya. Buat jadwal. Akhlak kepada siapa dan bagaimana cara berakhlaknya. Pertama, bahwa kita untuk menjadi seorang muslim yang baik akhlaknya adalah memulai dari yang pertama dan pertama. Yang pertama, akhlak kita kepada Khaliq, pencipta kita Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kita dengan bersama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada jabarannya, mudah-mudahan nanti ada fase berikutnya tentang akhlak-akhlak ini dan akan disampaikan mungkin insyaallah dari ustaz-ustaz yang lainnya. Pertama, yang pertama akhlak kita ma Allah. Akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana semestinya kita berperilaku terhadap Allah. Adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terpenting sebelum yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, pencipta kita. Dan telah menjanjikan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita tidak lain untuk ibadah kepada Allah. Ini bagian akhlak yang terpenting kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayut'imun. Kami tidak menuntut lain. Kami tidak meminta kepada mereka agar mereka memberi rezeki, memberi makan kami. Tidak. Yang kami butuhkan mereka ibadah kepada kami. Adapun makan dan minum justru kami yang memberikannya, memberikan nikmat, memberikan rezeki, membentuknya sebaik-baik bentuk, memenuhi kebutuhannya kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang kami minta kepada hamba kami adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, liya'budun liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadah. Oleh karena itu Muadz bin Jabal mengisahkan dalam hadisnya satu riwayat, kata Muadz bin Jabal radhiyallahu an,
radibtu yauman ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan kuda atau unta atau himar. Muaz di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, ma haqqullahi 'alal ibad wal haqqul ibad 'ala Allah." Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mestinya dilakukan seorang hamba untuk dia berakhlak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala agar terwujud hak Allah kepada hamba, hak Allah dari hamba tersebut. Apa hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kata Muadz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Agar hamba itu beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah, sujud dan ruku kepada Allah, wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menggandeng oknum apapun selain Allah dalam ibadahnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oknum apapun dari makhluk yang ada di jagat ini tidak diikutkan dalam ibadahnya. Akhlak kepada Allah adalah agar kita adab terhadap Allah, agar kita tidak menduakan, tidak menyertakan oknum makhluk dalam ibadah kita kepada Allah. Akhlak yang paling tinggi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila seorang mencoba-coba memasuki wilayah yang kedua, menyertakan makhluk dalam ibadahnya, berdoa ya Allah ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Allah ya Ali, sampai nepuk-nepuk dada, ya Ali Ali Ali, na'udzubillah min dzalik. Tidak punya adab kepada Allah. Allah yang menciptakannya, memberi rezekinya, menghidupkannya, menyehatkannya, membentuknya dengan sebaik-baik pembentukan, tapi ketika Allah meminta kepadanya liya'buduni, agar dia ibadah kepada, agar kalian ibadah kepadaku, tidak taat, durhaka, tidak punya akhlak, mafi adab kata orang sana, mafi akhlak, bahkan mafi mukh. Allah Rabbnya yang memberi rezekinya, menciptakan dengan sebaik penciptaan, memberi rezekinya tanpa minta bayaran. Ketika dipinta untuk bersyukur kepada yang memberi rezeki, dipanggil yang lain, ya Ali, ya Ali, ya Zainab, ya Zainab, ya Zahra, ya Husin. Na'udzubillah min dzalik. Tidak punya adab kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka ini yang mengatakan ya Ali, ya Zainab, ya Husin, ya Fatimah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam kisah Luqman Ibnul Hakim, inna syirka la zulmun adzim, bahwa perbuatan syirik wahai anakku, wahai ananda, adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa? Karena dia tidak punya adab kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Allah, yang mestinya dia bersyukur kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ketika berdoa mengatakan ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Ketika dia sujud, subhanallah, mensucikan Allah. Ketika dia berdiri, Allahu Akbar, mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Tanda syukur, tanda akhlak kepada Allah. Tapi mereka tidak. Ketika dapat nikmat, dapat kesusahan, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Punya akhlak enggak? Enggak punya akhlak. Angku, congkak, sombong, durhaka. Maka kata Allah, inna syirka la zulmun adzim, bahwa perbuatan mereka yang telah menyertakan oknum selain Allah di dalam doa mereka, dalam sujud mereka, dalam mereka meminta istighatsah, isti'anah dan seterusnya, ini betul-betul tidak punya akhlak kepada Allah. Maka Allah cap, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya perbuatan mereka ini adalah kezaliman yang paling besar, yang sangat besar. Kenapa? Tidak punya akhlak kepada siapa? Kepada Allah yang telah menciptakannya, memberi rezekinya, dan telah memberikannya kehidupan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diberikan anugerah yang paling baik. Ketika bersyukur diberikan kepada oknum selain yang memberi rezeki. Kurang ajar walala.
sangat kurang ajar, sangat kurang adab, dan sangat tidak berakhlak. Makanya Allah sangat murka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya mengatakan, man laqiyallaha wa huwa yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, diwafatkan Allah, nanti berjumpa dengan Allah, dimasukkan dalam neraka kalau dia meninggalnya di dalam keadaan mensekutukan Allah, mendewakan Allah, menciptakan oknum dari makhluk Allah di dalam ibadahnya. Tidak ada pilihan, tidak ada pengecualian. Man laqiyallah wa huwa yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjumpa dengan Allah kemudian dilihat di dalam catatan amalnya yang tidak ada tersisa sedikit pun kecil dan besar amalnya kecuali dipaparkan di dalam catatannya, mereka mengatakan mahadi kitab la yughadiru saghirata wa kabirata. Apa-apaan kitab catatan amal ini? Tidak ada sedikit pun laporan kecil besar kecuali dicatat. Dibuka amalan, ternyata ada perbuatan syirik. Pada hari bulan tanggal bulan pernah datangi Mbah Dukun, ya Mbah Dukun, bulan saya ingin kaya, ingin dapat istri cantik, beli mobil, mau jabatan, datangi Mbah Dukun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan au kuhanan au kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi paranormal atau orang pintar atau dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kafir terhadap Al-Quran. Apabila dia kafir terhadap Al-Quran yang menjadi iman kepadanya adalah rukun dari rukun Islam, rukun iman, maka apalah artinya syahadatain la yanfa. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak memberi manfaat. Salatnya tidak bermanfaat, zakatnya tidak bermanfaat, haji setiap tahun tidak bermanfaat, umrah setiap bulan tidak bermanfaat. Kenapa? Karena perbuatannya telah menduakan Allah. Karena dia tidak punya akhlak terhadap Allah. Mestinya dia memohon hanya kepada Allah, dia minta kepada Allah, tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Rasulullah faqad kafara bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk hanya meminta kepadanya, memohon kepadanya, tidak memohon kepada makhluk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib, perkara yang tidak mungkin dikabulkan, diperkenankan oleh makhluk, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian dia berikan kepada Mbah Dukun dan paranormal, maka dia telah keluar dari Islam. Tidak bisa menyelamatkannya kecuali apabila dia sebelum meninggal bertobat kepada Allah. Adapun kalau tidak ada dispensasi sama sekali. Adapun yang lainnya mungkin, tapi kesyirikan tidak ada dispensasi. Qati meninggal menduakan Allah di dalam ibadah dalam berbagai bentuknya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia dijerumuskan, tidak diampuni oleh Allah dosanya dari dosa kesyirikan, dan mungkin dosa selain syirik diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan catatan kalau Allah menghendaki. Tapi syirik la. Makanya Rasulullah mengatakan man laqiyallah, satu kalimat saja, wa huwa yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Wa man laqiyallah wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Berjumpa dengan Allah membawa dosa yang banyak tapi syirik tidak ada, bersih dari kesyirikan, mesti dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Baik itu secara langsung atau pelan-pelan dengan cara sesuai dengan keadaan keimanan dan dosa yang memberatkan. Boleh jadi dia diazab oleh Allah kemudian dibersihkan masuk surga. Tapi kenapa? Karena tidak ada kesyirikan. Tapi syirik tidak mungkin, tidak ada dispensasi, kartu merah, kelas. Allahu Akbar. Karena apa? Karena tidak punya akhlak, tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihwatul kiram rahimahullah. Suatu hari Ibnu Abbas mengisahkan tentang bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kata Ibnu Abbas, suatu hari saya membonceng, tadi Muaz, sekarang Ibnu Abbas membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah, ya ghulam, inni uallimuka kalimat. Saya mengajarkanmu, akan mengajarkan kepadamu satu kalimat. Ihfazlah yahfazka. Jagalah Allah, Allah niscaya menjagamu. Menjaga, bagaimana menjaga Allah? Menjaga, yakni maksudnya berakhlak kepada Allah, adab kepada Allah, agar engkau ibadah kepada Allah tidak mensekutukan Allah, tidak mengikutkan oknum makhluk apapun dalam ibadah kepada Allah. Jagalah Allah, yakni tauhidkan Allah di dalam ibadahmu, niscaya Allah akan mengampuni. Ihfazlah, jagalah dalam ibadahmu sesuai dengan yang Allah syariatkan. Jagalah hukum Allah di dalam engkau menjalankan berbagai praktek dalam hubungan muamalahmu kepada manusia. Ihfazlah, jagalah tauhidullah, jagalah ibadah kepada Allah, dan jagalah muamalahmu sesuai dengan yang dicintai Allah dan diridhoi. Kemudian, ya ghulam, kata Rasulullah, wahai anakku, iza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Apabila meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Atau apabila pertolongan, permintaan ini yang tidak mungkin bisa mengabulkannya kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Apabila diberikan kepada selain Allah, berarti engkau tidak punya adab, tidak punya akhlak kepada Allah. Rasulullah menanamkan bagaimana kepada sahabatnya yang sekalipun masih kecil, adab kepada Allah, akhlak kepada Allah, agar menjaga tauhid, menjaga akhlak mereka kepada Allah dengan mentauhidkan dalam ibadah, mentauhidkan Allah dengan hukum-hukumnya, mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah, asma wa sifat dan rububiyahnya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Agar kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di dalam surat apa ya, kawan? Surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala, ayat berapa? Ayat ke-60 gitu ya. Karena ayat-ayat semacam ini kadang-kadang perlu kita catat, suatu saat kita perlu berdalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian kalau berdoa, berdoalah kepadaku. Oknum selainku jangan diikuti. Kalau berdoa, ya Allah, cukup. Kurang adab, kurang akhlak, kurang ajar, tidak cukup. Ya Allah, ya Syekh Fulan. Ya Allah, ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, ya Ali, ya Husain, ya Zainab, ya Zura, semuanya dikumpulkan. La haula wala quwata illa, tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunggu ancaman Allah. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah dengan mentauhidkan doanya hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, apa ancaman Allah? Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang sombong, yang ingkar, yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, yang kurang ajar di dalam doa, tidak mau berdoa kepadaku dengan mengikhlaskan, mentauhidkan doanya hanya untukku, bahkan mau berdoa kalau menyertakan kepada selainku, dan kalau mau berdoa datang ke kuburan dulu minta fulan-fulan. Ini kata Allah kurang ajar. Innal ladzina yastakbirun, sombong, angkuh, kurang ajar, kurang adab, ya, tidak punya adab di dalam doa kepada Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dalam doanya, dalam sujudnya, dalam rukuknya kepada Allah, tapi kurang ajar. Kurang ajarnya dengan tidak mau sujud kepadaku, atau sujud tapi disertakan oknum selain Allah. Kata Allah, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tidak ada pilihan lain untuknya, dijerumuskan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Khalas. Siapa yang mengatakan ini? Rabbuna Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita bersama Allah,
siapa yang berani terhadap kita? Apa yang kita takutkan? Kalau Allah mencintai kita, meridhoi kita, apa yang kita takutkan dari selain makhluk? Sebaliknya, kalau Allah memurka kepada kita, sampai-sampai Allah mengatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, kamu akan dijerumuskan ke dalam neraka, siapa yang bisa membantu kita? Tak ada lain. Oleh karena itu, kata mereka, Rabbuna yaghdabu illam nas'aluhu. Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita kalau kita tidak memohon kepadanya, tidak berdoa kepadanya, tidak sujud kepadanya, tidak rukuk kepadanya. Murka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa budayya adama intas'alhu yaghdabu. Adapun anak Adam manusia, kalau diminta akan marah. Ya kan? Iya. Diminta sekali mungkin, Masya Allah, ada apa-apa. Kira 2 kali mulai agak sedikit gerak alis matanya. 3 kali agak merah matanya. 4 kali kamu dasar. Ini anak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kita mendekat, semakin kita meminta, semakin memperbanyak frekuensi permintaan kita kepada Allah, sujud kita kepada Allah, doa kita kepada Allah, zikir kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin dekat kepada kita. Maka sifat wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka mukmin, muslim, melakukan kewajiban, mengamalkan sunnah-sunnah kepada Allah. Kata Allah, dia tidak berjalan kecuali Allah bersamanya, tidak berbicara kecuali Allah bersamanya, tidak berbuat kecuali Allah bersamanya. Inilah sifat waliullah subhanahu wa ta'ala. Sebabkan apa? Karena dia banyak meminta, banyak memohon, dan kalau memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diikutkan oknum selain Allah. Ini namanya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama menjelaskan tentang ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan adab kepada Allah ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadahlah kamu kepada Allah semata dan tidak mensekutunya dengan lain, dan tidak menyertakan ibadahmu dari oknum apapun dari makhluk. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sampai-sampai malaikat yang paling dekat kepada Allah, malaikat Jibril, jangan diikutkan dalam ibadah kepada Allah. Betul, malaikat sangat dekat. Malaikat Jibril, makhluk pilihan Allah yang sangat soleh, pilihan dari kalangan malaikat, sangat dekat kepada Allah. Tapi kalau dalam ibadah, Jibril tidak boleh diikut campurkan. Ini yang di langit. Wala nabiyyun mursalin. Sampai nabi pun yang sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedudukannya sangat dekat kepada Allah, itu pun di dalam urusan ibadah kepada Allah tidak boleh diikut sertakan. Malaikat dan nabi wasilah untuk kita beribadah kepada Allah dengan benar, tapi bukan tujuan, bukan digandeng, bukan maksud ibadah, tapi wasilah yang tidak mungkin sampai ibadah kita benar dengan sesungguhnya kecuali kita dengan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kita dalam ibadah. Setuju atau tidak setuju, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diingkari bagi mereka yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, wal Islam sebagai dinnya, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Makhluk apapun kedudukannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengantar yang mengajak kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nabi, makhluk yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah di bumi, dan yang di langit malaikat, jadi tidak boleh digandengkan dalam kita ibadah kepada Allah. Bagaimana yang kadarnya tidak karuan, statusnya belum jelas, apakah dia dapat nikmat di hadapan Allah dengan karunia-Nya, dengan surganya, di alam barzakh, dilapangkan kuburnya, atau justru diazab oleh Allah? Siapa bisa memastikan? Setelah Rasulullah diwafatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa fulan di surga, tidak ada. Karena perkara gaib tidak mungkin diucapkan kecuali dengan wahyu atau dengan wahyu
Allah, yakni Al-Quran atau dengan hadis Rasul. Kalau kita berbicara tentang si fulan ini masuk surga dan bisa membantunya dari dalam kuburnya, ini namanya tidak punya adab kepada Allah, tidak punya akhlak kepada Allah, dan kurang ajar kepada Allah. Dan mereka ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, telah terjerumus ke dalam dosa yang paling besar. Qul innama harrama rabbiyal fawahisa ma dhahara minha wa ma batan wal itsm wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku bihi syai'a wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah, tentang zat Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang sifat-sifat dan nama Allah, tentang rububiyah Allah, tentang hukum-hukum Allah, dan tentang perkara-perkara gaib tanpa ilmu yang didatangkan Allah dalam Al-Qur'annya atau dari hadis Rasulullah, namanya berbicara tentang urusan Allah tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, dosa yang paling besar, bahkan lebih besar dari syirik, seorang mentang-mentang berani tentang berbicara tentang urusan yang wilayahnya khusus dimiliki oleh Allah, kemudian dia berani berbicara, termasuk berbicara tentang perkara. Ini dosa yang paling besar. Oleh karena itu orang yang mengatakan kita datang ke kuburan fulan minta ini minta fulan, kenapa keramat? Seakan-akan si fulan ini sudah masuk surga. Kita tidak tahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sudah dijamin oleh Allah masuk surga, tidak boleh kita mendatanginya, memintanya, menggandengnya di dalam ibadah kepada Allah. Bagaimana si fulan yang tidak tahu status sesungguhnya? Apakah dia di dalam nikmat Allah atau justru diazab? Dia datang, ya Syekh fulan, ya Syekh fulan, ya Syekh fulan, saya dalam masalah, tolong bantu saya. Kurang ajar terhadap Allah, tidak punya adab terhadap Allah. Maka kata Allah, inna syirka la dzulmun azim. Dia telah menzalimi Allah dengan kezalimannya. Zaliman yang paling besar disebabkan dia menyertakan Allah di dalam ibadahnya. Entabi, oleh karena itu tidak punya dispensasi. Tidak ada dispensasi. Meninggal melakukan kesyirikan, kata Rasulullah. Kita hanya menyampaikan, ya ikhwan, mungkin sedikit agak keras, mungkin sedikit agak tinggi suaranya, tapi tidak ada pilihan. Kita ingin menyampaikan, kita ingin selamat semuanya. Sebagaimana Rasulullah sangat sayang, sangat sedih kalau ada umatnya yang tergincir. Kita juga, kita ingin mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit yang kita lakukan, kita dibawa, dimasukkan ke dalam barisan Rasulullah dan sahabatnya, dengan kita menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala amanatkan kepada Rasulnya, kemudian kita menyampaikan. Dan justru ini adalah sebaik-baik kewajiban, sebaik-baik profesi adalah profesi mereka yang mengajak kepada Allah dengan kalimat, mereka yang mengajak Allah kepada Allah dengan perbuatan, dengan mengajak kepada Allah dengan perilaku dan akhlak karimah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya, perkataannya, perilakunya daripada mereka yang mengajak kepada Allah, mengajak mentauhidkan Allah, mengajak mensucikan Allah, mengajak sujud hanya untuk Allah, rukuk hanya untuk Allah, berdoa hanya kepada Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya lebih dari ini? Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada. Oh, orang tidak terima, dia tidak peduli, dia mengajak kepada Allah, ya akhi, ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Mari kita menyimak Allah dan tidak menyertakan oknum selain Allah dalam ibadah kita. Ditentang, dia tidak peduli. Apabila tidak diterima, dia tidak peduli, tetap dia jalankan. Wa qala innani minas muslimin. Diterima tidak diterima, saya tetap muslim, saya tetap berjalan, karena saya tahu bahwa inilah ilmu yang Allah berikan, yang Allah tuntunkan, bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali apa? Mengikhlaskan, mengisahkan Allah di dalam ibadah, dalam segala jenis ibadahnya. Akhlak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada Allah adalah dengan kita mentauhidkan, mengesahkan Allah dalam ibadah dalam segala bentuknya, dan tidak mengikutkan oknum apapun di dalam ibadah kita. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sekalipun malaikat dan nabi tidak boleh disertakan. Malaikat tidak boleh, nabi tidak boleh. Bagaimana selain malaikat dan nabi? Datang-datang dengan kesombongan, dengan koncokan, tidak punya adab.
ngajak orang berdoa, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Husin, ya Zainab, la haula wala quwwata. Tidak punya malu. Maka kata Rasulullah, fa illam tastahi fasna masya. Kalau tidak punya malu ya sudah, berbuatlah sekehendak. Tapi hati-hati kata Allah. Lampu merah, tidak lagi lampu kuning. Ini lampu kuning, lampu hijau kita sudah sampaikan tadi kan. Sekarang lampu merah. Kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka yang tadi sombong, ingkar, tidak punya adab, tidak punya akhlak di dalam ibadah kepada Allah, tempatnya adalah di neraka dan kekal di dalamnya. Oleh karena itu ya, sebelum kita berbicara, sebelum kita melihat bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada semua kaum muslimin, akhlak kita kepada semua makhluk, akhlak kita kepada ibu bapa kita dan kerabat kita, lihatlah dulu bagaimana akhlak kita kepada Allah. Insya Allah apabila akhlak kita kepada Allah baik, yang lain ikut. Apabila tauhid kita benar, insya Allah yang lain ikut. Biiznillah. Seorang tauhid, seorang ahli tauhid, seorang muwahhid yang benar, dia akan senantiasa di dalam hatinya terbentuk akhlak karimah. Karena apa? Dia senantiasa dimuraqabah oleh Allah, merasa dimuraqabah Allah, diikuti oleh Allah, dilihat, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika dia ingin melakukan kezaliman, ingin ghibah, ingin namimah, ingin mencela, mengambil harta saudaranya, mau menipu, membohong, dia ingat bahwa dengan tauhidnya ini tidak benar. Allah melihat saya, Allah memonitor saya. Akhlak kepada Allah adalah barometer akhlak-akhlak kepada selainnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya ikhwan sekalian, ya afwan kalau apa yang kita sampaikan ini mungkin sudah sering berulang dari ustaz-ustaz yang lain, tapi ini yang bisa kita sampaikan, balighu anni walau ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah tema berikutnya akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan kita nanti di akhirat, dan juga akhlak kepada sahabat karena ini berhubungan dengan iman berhubungan dengan iman. Hubbul ansar minal iman, hubbul muhajirin minal iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bagaimana mereka yang tidak punya akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dari mereka yang mengaku ahli bait dan mereka mengaku orang yang paling benar, dan mereka tidak punya adab terhadap Rasulullah dan sahabatnya. Ini sangat penting kita bahas, lebih-lebih munculnya mereka ini dengan congkaknya hari-hari ini di negeri yang mayoritas kaum muslimin dan mayoritas ahli sunnah, dengan menggunakan sebagai-bagai cara halal haram mereka lakukan untuk memasukkan ide-ide kekufuran ke dalam barisan kaum muslimin muwahhidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga kaum muslimin, dan cepat memberikan jalan keluar terhadap penderitaan kaum muslimin di Palestina, di Suriah, di Irak, dan di tempat-tempat lainnya dari negeri-negeri muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa, warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma fir lana wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من أهل السنة في سوريا والعراق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والمنافقين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم آت قلوبنا تقوى زكاها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أنت على قضائها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kata Ustaz Abu Dhar, kalau ada yang mau disampaikan, baik itu iktirah
pertanyaan atau saran silakan. Fadhil. Fadhil. Nah. Hukum tarawih 4 rakaat. Ya, saya belum mendapatkan riwayat atau mentalaah melihat kitab ini kecuali dari kitab saya Nasiruddin Albani tentang masalah tarawih ini bahwa hadisnya hasan. Jadi boleh mereka yang melakukan 4 kemudian witir. Ada riwayat hadis dan disampaikan oleh dihukum oleh Imam Albani. Kalau benar memang hasan, ya silakan. Silakan Pak Ustaz. Kaifiahnya 4 rakaat kemudian salam. Enggak pakai tasahud. Enggak pakai tasahud awal enggak. Ya 4 rakaat tanpa tasahud awal kemudian salam. Kemudian witir dengan cara yang kita telah kenal gitu. Yang lain ya, Khan. Silakan Fadil. Sering dengar ya keterangan dari Ustaz umum itu bahwa Ramadan kan dibagi 3 10 hari. Pertama itu maghfirah, kedua rahmat, 10 hari kedua maghfirah dan 10 hari ketiga. Apakah hadis Rasulullah kalau itu hadis derajatnya apa? Derajatnya ghair ma'ruf, majhul, tidak dikenal. Ya kan? Derajat hadis itu ghair ma'ruf dan tidak dikenal di kalangan kaum muslimin. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Ramadan adalah rahmah awalnya, maghfirah awalnya, wa itqu minan nar awalnya, rahmat awalnya, wa rahmat pertengahannya, dan maghfirah pertengahannya, itqu minan nar pertengahan. Akhirnya demikian juga. Jadi Ramadan awaluha wa ausatuha wa akhiruha rahmah, maghfirah, wa itqu minan nar. Di mana saja bagian Ramadan adalah membawa rahman, membawa maghfirah, dan membawa pembebasan dari api neraka bagi mereka yang beramal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis tadi, hadis majhul ghair ma'ruf. Gitu ya. Jangan-jangan tadi seperti tadi tidak punya adab terhadap Rasulullah. Rasulullah tidak membagi itu, dia tidak membagi. Ini terhadap adab kepada Rasulullah. Jadi sangat penting insyaallah pembahasan tentang bagaimana adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sekian ya. Nah. Sama, tidak ada satu pun dosa. Tidak ada pun satu pun dosa dari dosa yang dilakukan oleh Bani Adam selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan dan matahari terbenam dari barat, kecuali Allah membuka pintu taubatnya. Tidak boleh dipisah-pisah. Walaupun di situ ada yang mengatakan murtad, tidak diampuni. Betul, di dalam fikih di antara ulama membedakan hukum murtad dengan hukum yang lain. Di antara mereka mengatakan sekalipun dia bertobat dia tetap dibunuh. Ini di antara kanon. Tapi masalah tobat, Allah insya Allah menerima tobatnya sekalipun murtad. Qala Allah Ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Wahai hambaku yang melampaui batas, termasuk tidak punya akhlak, tidak punya adab terhadap Allah, atau murtad dan lain sebagainya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Bertobat kepada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa hambanya. Jami'a. Ini kata ulama bahasa isbat bihi siyaki an-nakira bi siyaki isbat wala la. Ini ahli bahasa siapa nih? Ini nakiro bukan ma'rifah dan sifatnya isbat, menunjukkan umum semua dosa. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Allah mengajak dan Allah justru sangat gembira seorang hamba yang melakukan dosa dari dosa apa kemudian datang kepada Allah. Anibu kata Allah. Marilah datang kepadaku. Datanglah, mendekatlah kepadaku. Wa aslimu. Berserah diri kepadaku qabla ayati adhakum adzabun alim atau kama qala Allah dalam surat Az-Zumar. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiya. Nah. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattabi'u ahsana. Apabila kita melakukan dosa, ikuti dengan amal soleh. Di samping tobat kita dengan amal soleh. Naam ya ikhwan. Silakan.
Ada yang lain apa? Hukum menyogok adalah hukum Allah dan Rasulnya. Tidak ikut campur hukum politik, hukum lain tidak. Ini hukum Allah dan Rasulnya. Ar-rasi wal murtashi finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nyogok dan disogok di dalam api neraka. Kemudian dia katakan ini kan ini kan bentuknya lain. Ini kan sama senang. Kemudian dia dapat manfaat membantu saudaranya. Wala haula wala quwata. Ini namanya kurang adab, kurang ajar terhadap Rasulullah. Rasulullah mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Dia mengatakan, oh ini kan membantu saudara, ya kan? Bantu saudara, dia dapat kerjaan. Coba menyenangkan saudara kan dapat pahala. Wallahi ya akhwan, la haula wala quwata illa an taqulu 'ala Allahi bighairi ilm ma la ta'lamun. Kurang adab, kurang ajar terhadap. Maka manusia kalau memang tidak diberikan hukumnya, maka di dalam Islam ya akhwan ada yang dinamakan majelis qada, atau dinamakan dengan hakim, ada dinamakan hukum hudud, ada dinamakan hukum takzir. Untuk apa? Untuk yang banyak kurang ajar ini untuk yang kurang sopan, kurang adab terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Maka ada dinamakan hudud dengan dicambuk atau atau dengan ditahan, tidak diajak bicara. Ini untuk apa? Untuk yang kurang ajar. Kan banyak. Terus dikatakan, oh saya muslim, masalah sholat saya orangnya yang pertama, tidak usahlah antum. Saya ini memang begini, tapi masalah Islam antum tidak usahlah. Kurang ajar ya akhwan. Allahu akbar. Ar-rasi wal murtashi finnar. Tidak ada lain ya akhwan. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Kata Allah, tidak layak, tidak pantas, tidak sopan dan sangat kurang ajar kalau ada seorang mukmin, laki-laki dan perempuan, Allah mengatakan ini haram, ini halal, dia katakan tunggu dulu. Ini kayaknya zamannya sudah berbeda gitu. Ini kan ada zaman reformasi. Jadi ayat Allah dan hadis Rasulullah pun ikut direformasi. Kurang ajar. Haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, Allahu akbar. Makanya dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan syariat Allah di zaman Rasulullah dan sahabat, yang kurang ajar tegakkan hudud. Yang kurang ajar ada takzir, ada peringatan. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat gitu ya. Wala ada. Jadi tenang, aman. Jadi Islam berjalan sangat indah dan umat ini beribadah kepada Allah dengan tumanina dan penuh kehusukan. Nah, sekarang banyak yang suka ke situ karena kurang ajar. Maka sebelum kurang ajar ini apa? Karena sebelum dia kurang ajar kepada Rasulullah dan sahabat dan lainnya, karena disebabkan kurang ajar kepada Allah, tidak punya adab kepada Allah, tidak mengerti bagaimana mestinya dia berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa tapi tidak sholat. Itu puasa itu qiraah sab'ah atau qiraah samaniyah gitu. Ada qiraah puasa ya. Puasa ya. Apa nama tadi? Puasa apa ya? Puasa tapi tidak sholat. Nah, awal ma yuhasabu bihil abdu as-shalah idza salahat amalu kulluhu wa idza fasada amalu kulluhu. Ya ikhwan ya. Ikhwan penanya, kata Rasulullah, yang pertama nanti dihisab, dikoreksi dari amalan kita salat. Apabila salatnya benar, baik, lurus, mumtaz, mia-mia kata orang sana, maka insyaallah ibadah yang lain ngikut. Tapi kalau ibadahnya sudah rusak, maka yang lain rusak. Artinya kata ulama, barang siapa yang puasa, masya Allah luar biasa puasanya, tapi tidak sholat, tidak sah puasanya, disebabkan sholatnya tidak, karena dia tidak sholat. Kenapa? Orang yang tidak sholat tidak terpenuhi rukun untuk diterima amalnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, batas antara kita dengan kekufuran salat. Barang siapa bersahadatain, puasa, zakat, haji tapi tidak salat, maka dia kufur kata Rasulullah. Kalau kufur diterima tidak puasanya? Tidak diterima. Haji kafir diterima tidak? Tidak terima. Ya kan? Sedekah kafir tidak diterima. Ya kan? Maka disebutkan oleh ulama tentang syarat haji, tentang syarat ini semua adalah muslim.
Orang kafir walaupun khusyuk ibadahnya, salat hajinya, mampu orang kafir untuk haji dengan kekayaan, tapi tidak diterima karena apa? Tidak terpenuhi syarat muslim. Dan orang yang puasa tapi tidak salat dihukumi oleh Rasulullah kafir, dengan sendirinya tidak diterima salatnya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Dan bahkan tidak sampai di situ ya kawan. Bukan hanya dia tidak diterima puasanya, tapi kalau dia meninggal, dia punya orang tua kaya raya, miliarder, punya punduk, punya hotel, punya kebun karet, punya ini. Orang tuanya meninggal, dia tidak sholat, orang tuanya muslim, tidak mendapatkan warisan wala 1 rupiah. Haram mendapat dia untuk mendapatkan warisan. Ini Islam. Ini kurang ajarnya, sudah tidak sholat, bapaknya ahli ibadah, rajin sholat, rajin haji. Siang malam dia udah, kapan bapak ini meninggal? Bapaknya meninggal paling banyak dapat harta. La haula wala. Adiknya tidak dapat. Kenapa? Anak perempuan tidak dapat warisan. Kurang ajar tak? Kurang ajar terhadap Allah, kurang ajar terhadap Rasulullah, kurang ajar terhadap orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Nah, sini. Ini namanya bab istisna kalau dalam istilah fikih gitu ya. Pengecualian. Kata ulama apabila tidak ada jalan, memang sudah tidak ada jalan lain. Dan di sini ada menyangkut kehidupannya gitu. Jalan ini tidak bisa, dia tidak bisa lewat, tidak bisa tembus kecuali dengan ini. Ini bab daruri, bab istisna, pengecualian, tidak apa-apa. Dengan niat dia tidak menginginkan ini kecuali karena terpaksa, dan dosanya bagi pelakunya. Insya Allah gitu. Kalau memang nggak ada jalan lain. Tapi kalau ada jalan lain, bumi Allah Subhanahu Wa Taala luas, fatuhajiru biha. Cari jalan yang lain. Kalau tidak ada, itu apa boleh. Tapi insya Allah dan tetap diikuti dengan taubat. Karena paling tidak kata Rasulullah, man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, terjerumus dalam keharapan. Aslinya tetap aslinya haram. Tapi ada istisna pengecualian kata ulama, apabila memang tidak ada pilihan lain dan menyangkut kehidupannya, dia akan terkena mudarat, kesusahan yang sangat parah kecuali dengan ini, tidak bisa lewat kecuali ini, lakukan dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi ada jalan lain, tempuh jalan lain. Gitu. Nah, karena aslinya seperti itu gitu. Padahal masalah akhir zaman kan? Apakah sekarang dengan melihat fenomena yang ada, akhir zaman sudah dekat? Kalau muncul dajjal, akhir zaman sudah sangat dekat. Sudah sangat dekat, bukan hanya dekat, sudah sangat dekat. Ya. Nah, betul tidak apa-apa ya kawan. Tidak apa-apa ya. Ketika bicara ini di depan di majelis ilmu, di depan ini tidak salah. Yang salah kalau dia nanti ngobrol sendirian di rumah gini tapi tambah ilmu. Kalau dia bicara bertanya ini tidak apa-apa insyaallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yas'alunaka 'anis sa'ati qul ilmuha indallah. Kapan terjadinya hari kiamat? Itu ilmunya di hadapan milik Allah. Rasulullah saja tidak tahu. Malaikat saja muqarrab pun tidak tahu. Milik Allah. Tapi dikabarkan dalam suatu hadis itu akan terjadi hari Jumat. Tapi mudah-mudahan tidak Jumat ini ya. Itu saya belum bertobat gitu. Sementara ini kartu kuning gitu. Nah, insyaallah ya kan. Tapi ilmunya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya kan? Kapan itu terjadi? Kemudian katakan oleh Allah ilmunya indallah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takuna qarib. Kabarkan kepada mereka jangan-jangan neraka apa namanya yaumul kiamah ini sudah sangat dekat. Ini makom pertama. Makom kedua, makom itu apanya? Tahapan yang kedua. Sebelum pertanyaan ini, bahkan sebaiknya pertanyaan ini untuk berikutnya tidak diulang lagi. Ya kan? Akan tetapi ya ini ya tidak apa-apa. Ini kita alhamdulillah. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW di masa Rasulullah. Sahabat mengatakan di antara sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah?
Kapan hari kiamat? Yakni kapan bulannya, tahunnya? Ya, bulan 9, tanggal 9 bulan 9 tahun 1099. Ya kan pernah kah itu? Ada disebut 2012. Ini namanya tidak punya adab pada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jawab Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan tanggal bulan tahun bulan, tidak. Kata Rasulullah, "Madza a'adatta lis-sa'a?" Apa yang engkau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Ini yang terpenting. Karena hari kiamat ini, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yaum la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat itu bukan urusan kita masalah waktu, tapi hari itu hati-hati. Hari yang tidak bermanfaat, harta yang engkau kumpulkan dan anak yang engkau banggakan dengan kedudukan dan seterusnya, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan kalbin salim. Datang kepada Allah di dunia punya adab, berada di atas tauhid, akhlaknya kepada Allah luar mumtaz gitu. Nah, kalbun salim, bersih dari kesyirikan, bersih dari noda kesyirikan dan dia. Ini yang kalbun salim. Oleh karena itu jawaban dari Rasulullah SAW, dan Allah telah menjelaskan kepada kita sebelumnya di dalam kitabnya, selain dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan apa? Ada yang lain? Hah? Nah, ya, insya Allah penjelasan ini akan kita sampaikan, mudah-mudahan kalau Allah mengizinkan pada apa namanya time yang munasib pada misal, karena permasalahan ini permasalahan ruwet dan cukup riskan gitu ya. Ya, misalnya ada tempat tertentu insyaallah, dan perlu kita ketahui bahwa jihad ini, jawaban saja sekedar ini, jihad adalah ibadah, dan ibadah yang sangat mulia, dan ibadah tidak akan terpenuhi, tidak dikabulkan oleh Allah dengan kecuali dua syarat gitu, lillah dan mutaba'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mutaba'at Rasul di sini ada rukun, ada syarat yang menjadikan sah atau batalnya jihad ini. Jihad adalah urusan syar'i dan ibadah yang tidak boleh sembarangan orang mengatakan saya punya pistol, punya badik, punya bom, kemudian oh jihad. La haula wala quwata illa. Ini jangan-jangan kurang adab terhadap syariat Allah. Ya kan? Terjadi tidak? Terjadi. Oleh karena itu sebelum ini kita pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, fala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal inna sam'a wal basara wal fuada kullun ilaika kana man anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan tergesa-gesa disebabkan semangat berbuat, bertindak, beramal kecuali ada ilmunya, karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.